Shalom Yesus Velas. Halo semuanya, Selamat datang untuk hari ini kita di Renungan Pemuda GKJ Karangnongko. Yeay. Bersama siapa nih? Kenalan dulu. Ya, nama saya Steven Dimas. Saya adalah Tias. Oke ya. Gimana nih kabarnya? Wah, saya luar biasa dong. Anda sendiri sih gimana? Sangat luar biasa. Oke, puji Tuhan. Min, teman-teman gimana di rumah? Baik kan kabarnya? Baik, pastilah. Oke, sebelum kita memulai acara hari ini, renungan, kita mau berdoa dulu nih. Oke, Yuk. doa saya antarkan. Mari kita berdoa. Ucap syukur Tuhan atas berkat-Mu hari ini, kami boleh berkumpul kembali di dalam renungan hari ini Tuhan. Berkatilah kami supaya renungan ini lancar. Terima kasih Tuhan, amin. Oke teman-teman, biar semangat kita akan pujikan satu pujian yang berjudul Ku Kan Bangkit. Setiap butuh Yesus Kristus dialah Tuhan segala raja. Oh ya, ada yang tahu nggak temanya apa? Temanya apa tuh? Ayo temanya? apa, ayo. Temanya apa tuh temanya? Temanya apa yo? Temanya itu adalah suatu makhluk hidup tapi sudah tak bernyawa. Gimana itu? Wah gimana itu? Temanya adalah mayat hidup. Mayat hidup. Gimana tuh? Ya udah, karena kita sama-sama bingung, jadi kita nanti akan diterangkan. Oke. Oke. Nanti penerangnya adalah Bapak Daniel Gandong Suroto, nanti teman-teman bisa menyimaknya. Oke, siap. Untuk itu mari kita bersama-sama untuk fokus kepada Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu pengantar renungan. Yaitu lagunya adalah Bersamamu Bapa.
Untuk waktu selanjutnya, kami serahkan kepada Bapak Gandung. Kami persilakan. Terima kasih Mas Dimas, Mas Tias yang luar biasa pada saat ini telah bersama-sama untuk memuji nama Tuhan. Adik-adik, anak-anak yang dikasih Tuhan yang sangat kami kasih, selamat bertemu, berjumpa kembali, dan kiranya bahwa pertemuan kita ini adalah bisa mengobati akan kerinduan kita untuk kita boleh bersekutu, untuk boleh bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Baik adik-adik, anak yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita akan buka Alkitab kita. Kita akan buka dari Injil Yohanes bab 11. Akan kita baca dari ayat 38 sampai 44. Mari semuanya untuk bisa menyimak, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka masgulah pada hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Demikian adik-adik, anak-anak yang dikasih Tuhan, bacaan kita pada saat ini. Mari sedikit akan kita renungkan dari bacaan kita itu. Sebelumnya adik-adik, bagaimana kabar adik-adik pada saat ini? Kiranya luar biasa menaungi adik-adik semua, anak-anak semua, dan juga saya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, anak yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi di dunia saat ini adalah sesuatu yang tidak mengenakkan, tidak menyenangkan. Dunia sukacita adik-adik, anak semua, sangat dibatasi oleh tata tertib atau aturan yang memaksa kita untuk menaatinya. Sangat tidak nyaman, tidak enak. Kalau kemarin aturan 3M, sekarang dilanjut menjadi 5M. Saya yakin adik-adik semua tahu akan 3M dan 5M ini dan telah melaksanakannya. Yang mungkin bagi adik-adik, anak-anak itu adalah terpaksa karena tidak mengenakkan. Tapi itu yang terjadi. Dan adik-adik anak-anak bahwa itu semua kita lakukan adalah demi kebaikan dan keselamatan kita semua. Nah, adik-adik anak yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi dalam bacaan kita pada
saat ini ada suatu hal yang mungkin kita rasa itu mencekam, menegangkan, dan mungkin menakutkan. Seperti tema yang disampaikan oleh Mas Dimas dan Mas Tias tadi adalah mayat hidup. Dan yang kita baca adalah tentang mayat yang kemudian hidup. Bagi kita itu adalah hal yang menakutkan. Nah, sekarang dapatkah adik-adik anak-anak bayangkan Lazarus yang bangkit dari kematian itu berjalan keluar dari dalam gua. Mungkin dia keluar berjalan itu sedikit melompat-lompat. Karena apa? Karena Lazarus masih dibalut dengan kain kafan. Jadi seperti mayat hidup. Kalau sering adik-adik anak-anak melihat dalam film-film seperti itu. Nah, tapi inilah mujizat Tuhan Yesus. Tapi pertanyaannya adik-adik anak-anak bahwa kok sepertinya mujizat Tuhan itu belum tuntas. Belum tuntas. Lazarus keluar dengan masih dibalut dengan kain kafan. Ini sepertinya Tuhan Yesus memang sengaja adik-adik. Sengaja dibuat demikian. Kok bisa? Coba adik-adik jawab. Kok bisa seperti itu? Tuhan Yesus ingin bahwa para murid itu terlibat bersama-sama dalam karya Tuhan ini. Mereka tidak hanya melihat, tapi juga terlibat dalam karya yang besar itu. Bukan hanya sebagai penonton, tetapi juga bukan hanya sebagai penonton atau pemohon saja, tapi juga terlibat. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, kehidupan dunia adik-adik, anak-anak, ketika kita terbentur pada suatu permasalahan yang sulit atau beban hidup apapun, sering kita pasti berusaha sendiri. Sering kali kita merasa bisa, merasa pintar, merasa mampu. Nah, kemudian ketika kita mentok, kita tidak mampu, kemudian kita istilahnya angkat tangan, baru kita datang kepada Tuhan. Kita mohon pertolongan Tuhan. Itu mungkin yang seringkali terjadi dan kita lakukan. Tapi bedanya di sini adik-adik bahwa Tuhan ingin kita tidak hanya duduk manis berpangku tangan, tapi juga terlibat dalam karya pertolongan Tuhan itu. Jadi kita tidak hanya seperti mayat hidup tapi seolah-olah mati. Bagaimana kehidupan kerohanian adik-adik, anak-anak semua? Yang sekian lama, sekian waktu kita sulit, tidak bisa bersekutu, tidak bisa bersenda gurau, gojekan bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama. Mari bersama-sama kita tetap hidup, tetap semangat, baik dalam belajar, bekerja, atau membantu orang tua. Tetap semangat untuk saling melayani dan terlibat dalam kegiatan pelayanan di gereja kita, terlibat dalam pelayanan persekutuan kita. Kita tidak seperti mayat hidup, tetapi benar-benar hidup sebagai anak-anak Tuhan yang sangat dikasihinya. Kiranya sedikit ini akan berikan kita semangat untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan, untuk lebih lagi merindukan teman-teman kita, dan kita akan bisa bersekutu walau dengan cara jarak jauh seperti ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Mari saat teduh. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin benar-benar hidup untuk tetap semangat ya Tuhan, untuk bersekutu, untuk dengan penuh sukacita muji muliakan nama-Mu bersama teman-teman kami. Ya Bapa, bangkitkan semangat kami, sukacita kami ya Tuhan, apapun keadaan kondisi kami, baik di dalam kami belajar, bekerja, bersekutu di gereja, maupun di dalam keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, ampuni dosa kami Bapa, dalam nama Yesus yang berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Bapak Gandeng atas renungan yang diberikan tadi. Semoga bisa menjadi perubahan nyata. Tadi sangat bagus loh Dimas, renungan tadi. Gimana kita tuh sebagai pemuda yang harusnya aktif teman-teman nih. Jangan kayak jadi mayat teman-teman. Udah pemuda, pandemi, di rumah nggak berkaya, wah kayak mayat banget gitu loh. Iya bener banget Mas ya. Bener banget Mas Yes. Tadi hasil dari renungan kita harus semakin bersekutu sehingga menjadi hidup teman-teman. Tapi sayang nih. Sayang kenapa tuh? Sayang untuk dilupain. Enggak gini. Udah lama kita nggak kumpul, tahunnya kumpulnya cuma dikit. Waktunya udah mau habis, iya enggak nih? Bener banget sih. Oke lah, kalau gitu untuk mengakhiri Kita pujian tak ku tahu kan hari esok. Aku takkan hari esok, namun langkahku bukan surya ku harapkan, pada surya banyak hal tak kuat akan bersama jelas, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. ya teman-teman, sekian renungan pemuda GKJ Karangnongko. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, share, like. And comment. Oke. Untuk doa penutup, silakan untuk Mas Dimas. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini, kami boleh berkumpul lagi di dalam online YouTube channel ini ya Tuhan. Kiranya firman ini menjadi tauladan dan bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, amin.
Sampai jumpa.